Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuddin waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati ialah dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen Bapak Adi Mursalin. Alhamdulillah, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang telah diberikan oleh dosen Islamic Marketing dan Manajemen. Baik, langsung saja. Bagian A pertama tentang aktivitas di Zoom. Beberapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom. Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Saya menghadiri kuliah di Zoom, singkat saya 7 kali. Dan mengapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Karena kewajiban saya sebagai mahasiswa yang harus menaati semua peraturan dalam kuliah. 2. Apa Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian tengah semester? Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah Anda video recordkan. Saya selalu membuat suatu video record. Ada beberapa yang belum saya buat, tapi sekarang udah dibuat. Adapun materi-materi yang membahas antara lain customer, perilaku konsumen, dan yang ketiga ya loyalitas pelanggan. Kuantitas merek dalam Islam yang keempat. Selama mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal dan diskusi di kelas Zoom? Jika ya, soal apa yang Anda jawab sewaktu mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Saya kurang hati dalam menjawab soal-soal perkuliahan di Zoom, akan tetapi saya lebih untuk mendengarkan yang dibahas. Keempat, bagian kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester. Manfaat apa yang Anda peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Bagaimana Anda menerapkan ilmu yang sudah pernah peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Ya. Manfaat saya memperoleh selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ialah bahwa Islam ini tidak juga mengajarkan kita tentang larangan-larangan dan akhlak, dan tetapi juga mengajarkan kita tentang larangan dan muamalah bisnis. Hal ini karena Islam merupakan agama sebelum serta merupakan yang mengatur seluruh aspek kehidupan yang terkait akidah maupun muamalah. 5. Nilai apa yang Anda harapkan setelah Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Beri argumentasi dan beri bukti bahwa Anda pantas mendapatkan nilai yang diharapkan. Untuk nilainya sendiri, saya berharap apa yang dikerjakan selama mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen mendapatkan nilai yang sempurna. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau usahanya memang tidak sebesar, maka hasilnya juga tidak akan besar. Baik, lanjut bagian B, pertanyaan berkenaan dengan teori yang berkenaan dengan Islamic Marketing dan Manajemen. Coba saudara bacakan surat Ar-Rod ayat 21, surah An-Nisa ayat 9 dan 58, dan surat An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Surah Ar-Rod ayat 21. والذين يصلون ما
الله به أن يوصل ويحسون ربكم ويخافون سوء الحساب. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa Allah perintah supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisabnya yang buruk, maka yang terkandung dalam surah Ar-Ra'd 21 maka adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, seperti majelis, hubungan silaturahmi, dan kaum kerabat, saling membantu satu sama orang yang lain, orang-orang yang membutuhkan dan selalu merasa diawali oleh Tuhan mereka, dan orang-orang yang membutuhkan mengkhawatirkan Allah memperhitungkan setiap dosa-dosa mereka dan tidak mengampuni dosa-dosa mereka sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 9. وَيَأْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلَافِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah, karena orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 9 ini bahwa mukmin diinginkan juga agar tidak meninggalkan keturunan yang melarat, lemah, dan ditinggal wafat orang tua. Karena itu orang tua harus mempersiapkan generasi dengan baik yang dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biar mempunyai generasi atau keturunan yang sangat baik, agar baik untuk kedepannya. Surah An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Artinya, orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan harta sesamamu dan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemigaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maka surah An-Nisa 29 menyatakan bahwa ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak betul, yang batil, tidak benar, kecuali dengan peminggaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Lanjut surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tuwaddu ala manati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi'adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Makna surat An-Nisa 58 ialah sungguhnya Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikan kepada para pemiliknya. Maka jangan kalian melalaikan amanah-amanah itu, dan memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dan dasar kalian dan objek. Bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka, dan itu adalah sebaik-baiknya nasihat yang disampaikan kepada kalian, dan memberi petunjuk kalian kepada sungguhnya Allah maha mendengar ucapan-ucapan kalian meneliti seluruh perbuatan kalian lagi mana melihatnya. Hubungan kedua surat tersebut dengan customer relationship management ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk mendorong manusia dan melakukan bisnis dalam Al-Qur'an, memberikan petunjuk agar kita berbisnis dengan menciptakan hubungan yang harmonis, saling ridho, tidak garar dan saling jujur. Rasulullah telah menunjukkan dalam bisnis yang mengajarkan kita untuk lebih mengutamakan pelanggannya. Soal kedua, coba saudara jelaskan konsep customer relationship management dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan konsep CRM dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Konsep Islam Customer Relationship Management berkonsentrasi kepada apa yang dinilai pelanggan, karena perusahaan juga harus melakukan peningkatan nilai terhadap produk atau jasa yang dihasilkannya. Salah satunya dengan memberikan pelayanan terbaik yang membuat pelanggan semakin loyal sehingga terciptanya hubungan yang baik dengan pelanggan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan manfaat dari fungsi CRM. Untuk manfaat CRM ini ialah ada dua fungsi. Yang pertama ialah mengurangi biaya, yang kedua adalah mendorong loyalitas pelanggan. Mengurangi biaya, adanya keterikatan hubungan antara pelanggan dengan perusahaan, membawa berkah bagi biaya operasional sebab target pasarnya sudah pasti sehingga paham mengenai bagaimana menentukan metode yang tepat dalam melakukan promosi. Mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Ada 4 dimensi CRM diantaranya ialah yang pertama, identifikasi pelanggan, customer identification, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa memperoleh yang diperlukan sesuai dengan harapan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah membangun daya tarik terhadap pelanggan customer. Hal ini bisa membentuk bagaimana cara perusahaan dapat memberikan sungguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon customer tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga ialah mempertahankan pelanggan yang ada, customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya yang tersendiri supaya pelanggan tetap membeli produk perusahaan walaupun banyak saingan di luar perusahaan. Yang keempat ialah pengembangan pelanggan, customer development. Yang ini ialah bisa dimaksud dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa membentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Soal yang kelima, bagaimana faktor pribadi mengaruhi perilaku konsumen dan
dalam membeli suatu produk. Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari membeli produk. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor yang penting yang harus bagaimana yang memengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usaha, kepribadian, dan harga diri. Soal yang keenam, bagaimana sikap konsumen memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Berikan contohnya dan dalam kehidupan Anda sehari-hari membeli produk. Sikap konsumen yang mengaruhi perilaku pembeli konsumen ini adalah budaya, sub-budaya, dan kelas sosial. Soal yang ketujuh, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen. Bagaimana Anda membeli baju yang Anda pakai dengan menggunakan teori proses keputusan membeli konsumen. Keputusan pembelian konsumen merupakan proses di mana konsumen memilih dan mengevaluasi produk dan jasa yang sering kali konsumen mempertimbangkan berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses keputusan pembelian tersebut. Soal yang 8. Jelaskan tafsir ayat-ayat konsumen atau ayat-ayat berkenaan dengan perilaku konsumen dan jelaskan arti dari isi kandungannya. Saya mengetahui sumber ajaran Islam, Al-Quran, perlu definisikan untuk menghasilkan pemahaman yang tepat mengenai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Pengembangan ilmu ekonomi Islam yang bersumber dalam Al-Quran mempunyai peluang yang sama dengan perkembangan keilmuan lainnya, salah satunya perilaku konsumen. Soal yang 9, coba Anda bacakan surah Asy-Syu'ara 181, 183, surat Anbiya 105, dan surat Ad-Duha ayat 8 sampai 1 dan jelaskan arti isi kandungannya. Surah Syu'ara ayat 181 dan 183. Awfal kaila wa la takunu amina muhsirin. Artinya, sungguhnya sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Waziru dikistusa mustaqim, dan timbanganlah dengan timbangan yang lurus. Wala tabghasun nas asya'ukum wala tansu fil ghada maqsidin, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Isi kandungannya yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia di timbangan dengan yang ditimbangan yang adil lagi lurus, dan janganlah kalian memengaruhi hak manusia sedikit pun dalam takaran timbangan dan lainnya, dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi ini dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia serta melakukan perbuatan maksiat. Surah Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fil zaburi min ba'dil zikrinal arda yarisaka ibadis salihun. Artinya, dan sungguhnya kami tulis dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Laul Mahfuz bahwasanya bumi ini
dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Isi kandungan dari surah tersebut adalah, dan sesungguhnya kami telah menetapkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya pada ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa sungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh, yang menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka dan menjauhi larangan-larangan perkara yang dilarang melakukannya. Mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Duha ayat 8 sampai 10. Wa wajadaka ailan fa'arna, yang artinya dia mendapati sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala takhar, sebab itu terhadap anak yatim jangan kamu berlaku sewenang-wenangnya. Wa ammas sya'ila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang meminta janganlah kamu menghardiknya. Makna dari ketiga ayat sendiri menjelaskan mengingat manusia bagaimana tentang larangan menghina anak yatim dan menghardik orang-orang yang meminta. Surat ini juga memerintahkan manusia untuk mensyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Soal 10, jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas mereka dalam Islam. Konsumen adalah proses dari aktivitas ketika seseorang berhubungan dan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaannya, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Sedangkan ekuitas mereka merupakan merek adalah serangkaian aset dan kewajiban mereka yang terkait dengan sebuah merek atau nama yang simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan tersebut. Soal yang ke-11, ekuitas merek yang memberikan sejumlah kumpulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif dimaksud. Yang pertama ialah perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tinggi kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Perusahaan akan memilih tuasan dengan dalam berunding dengan para distributor dan pengecek karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi menurut anggapan para konsumen. Perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan peluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Mereka menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetitif harga yang alot. Soal yang ke-12, pada dasarnya memberikan nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan bacakan beserta arti dan isi kandungan ayat Al-Quran mendukung pernyataan ini. Surah Al-Baqarah ayat 31. Wa alama adam ala asma'a kallaka summa rasuhum ala falaikati faqala anbi'ni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Yang artinya adalah dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang isi kandungan menjelaskan bahwa surah Al-Baqarah ayat 31 merupakan sebuah petunjuk di mana Allah menyebutkan kemuliaan bangsa Adam dibandingkan jenis malaikat atas keistimewaan pengetahuan nama-nama segala benda yang tidak diketahui oleh bangsa lainnya. Sebutkan dan jelaskan soal yang 13, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama ialah faktor-faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan
mendalam terhadap perilaku konsumen berikut ini adalah beberapa. Ada tiga, ialah faktor kebudayaan, faktor sosial, dan faktor individu. Faktor individu, faktor ini meliputi motivasi, nilai, persepsi belajar, dan kepercayaan, sikap, kepribadian, dan persepsi kepercayaan, sikap, kepribadian, dan citra diri. Buka dan tonton link YouTube dan dijelaskan apa topik yang materi dibicarakan oleh pembicara. Dalam video tersebut sebutkan dan bacakan surah ayat Al-Qur'an yang mendukung penjelasan oleh pembicara dan video tersebut. Topik yang mereka bicarakan adalah proses pengambilan keputusan konsumen dan pembelian, yang mana keputusan ini atau yang membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ialah faktor eksternal maupun internal. Cuman ini yang dapat saya jawab dari UAS yang diberikan oleh dosen pengampu kita, Pak Ba'adi Mursalin, selaku dosen Islamic Marketing dan Manajemen. Cuman ini yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.